Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas latihan soal pas mengenai bunga tunggal. Perhatikan soal nomor 1. Pak Andi membeli rumah dengan harga 210 juta jika rumah tersebut diangsur selama 12 tahun dengan suku bunga tunggal 10% setiap tahun dan uang muka yang disetor adalah 30 juta. Maka jumlah yang harus dibayar tiap bulan adalah. Nah, sekarang berarti kita lihat dulu. Ini harga rumahnya adalah 210 juta dan sudah ada uang muka 30 juta. Maka sisa hutang, berarti ini kita buat jadi seperti awal utang mula-mula ya. Berarti ini jadi M0-nya, itu berarti sama saja 210 juta itu dikurang 30 juta. Jadi ini adalah sama saja 180 juta. Nah, karena diminta untuk membayar tiap bulan, ini ibu langsung ngerjakan dengan dibagi ya. Jadi tiap bulan itu akan sama saja 180 juta itu dikali 1 tambah banyaknya tahun, itu adalah 12 tahun, dikali persentase bunga per tahunnya. Berarti ini dikali 10%. Nah, ini adalah untuk jumlah keseluruhan selama 12 tahun. Maka tiap bulannya akan dibagi dengan 12 tahun dikali 1 tahun itu 12 bulan. Jadi dikali 12 bulan. Ini ya, karena sebanyak 12 tahun. Ini kita hitung berarti 180 juta itu dikali 1 tambah 12 dikali 10% itu 0,1 dibagi ini menjadi 12 kali 12. Nah, kita gunakan kalkulator, hasilnya akan menjadi 2.750.000 rupiah. Jadi tiap bulan yang harus dibayar adalah 2.750.000 rupiah. Perhatikan soal nomor 2. Andi menabung di bank sebesar 15 juta dengan suku bunga tunggal. Setelah 4 bulan uang Andi menjadi 15.600.000. Tentukan besar bunga dalam 1 tahun. Nah, sekarang dilihat ini sebenarnya bunga tunggal ini seperti perbandingan senilai. Jadi kita anggap mula-mula itu adalah 100%. Jadi kita anggap kalau dalam persentase, jadi mula-mula itu kita akan anggap jadi 100%. Lalu MN itu sama saja 100%-nya ditambah persentase bunganya. Tambah persentase bunga selama N bulan atau N tahun. Nah, jadi ngerjakan ini ibu menggunakan persentase. Jadi ini akan jadi sama saja 15.600.000. Nah, kita pakai perbandingan sini banding mula-mulanya 15 juta. Nah, itu akan sama dengan, ini kita belum tahu persentase, jadi kita tulis persentase, kita belum tahu. Ini misalnya adalah X persentase, ini menjadi 100%. Yang kita menghitung adalah X-nya. Berarti sekarang kita sederhanakan di sini. Sama-sama kita bagi dengan nolnya biar lebih mudah. Berarti ini nolnya 5 kita sederhanakan, ini juga nolnya 5 kita sederhanakan, maka di sini tinggal menjadi 156 dikali 100% dibagi 150 itu sama saja X persen. Nah, setelah kamu hitung menggunakan kalkulator itu menjadi 104%. Jadi ini sama saja X persennya. Maka dalam 4 bulan itu akan ada 4%. Ini karena tambah persen. Ini 104 maka tinggal 4%. 4 bulan itu 4%. Maka dalam setahun atau 12 bulan itu akan menjadi 12/4 kali 4%. Lihat ya, tergantung kalau ini 3% berarti dibagi 3 di sininya. Jadi hasilnya adalah 12%. Jadi bunga setahunnya ini adalah 12%. Perhatikan soal nomor 3. Pak Andi menabung di bank setelah 8 bulan. Tabungannya menjadi
1.800.000. Jika suku bunga bank adalah 18 per tahun, maka tabungan Pak Andi mula-mula adalah, nah sama seperti tadi. Jadi yang mula-mula kita anggap dia 100%. Jadi ini M0 kita anggap 100%. Nah, Pak Andinya itu menabung 8 bulan. Berarti 8 bulan itu akan menjadi 8 per 12 kali 18%. Ini hasilnya adalah 12%. Maka yang MN-nya, MN 8 bulan, ini akan menjadi 100% tambah 12%. Ini akan menjadi 112%. Maka kita buat di sini perbandingannya menjadi M mula-mula itu per 1.800.000 itu akan sama dengan di sini 100% dibagi 112%. Jadi mula-mulanya itu akan menjadi 100 dikali 1.800.000 dibagi 112. Nah, kita hitung menggunakan kalkulator itu akan menjadi, nah ini Ibu belum hitung ya. Kalau Ibu tidak salah di sini akan menjadi 1 juta. Ini angkanya kurang bagus ya. 1.607.142,8. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, mudah-mudahan nanti hitungannya tidak akan menjadi bilangan yang bulat. Tinggal kalian lihat pilihan gandanya. Nah, sekarang nomor 3. Pak Andi meminjam uang di bank sebesar 20.400.000 untuk pembelian sepeda motor dengan suku bunga tunggal. Setiap bulan Andi harus membayar 330.000 dalam jangka waktu 8 tahun. Nah, berarti banyaknya uang yang harus dibayar Andi selama 8 tahun. Jadi 8 tahun ini Andi harus membayar, berarti 330.000 itu dikali 12 bulan dalam 1 tahun dikali 8 tahun. Nah, setelah dihitung itu hasilnya akan menjadi 31.680.000. Nah, ini kita hitung nih bunga uangnya berarti 31.680.000 tinggal kita kurangkan dengan 20.400.000. Nah, kita hitung ini adalah hasilnya menjadi 11.280.000. Nah, ini kita persentasekan berdasarkan uang pinjaman. Jadi persentase bunganya itu akan sama saja 11.280.000 itu kita bagi dengan 20.400.000. Nah, baru dikali 100%. Kita hitung menggunakan kalkulator itu hasilnya menjadi 55,29% atau 55,3%. Ini untuk soal nomor 4. Perhatikan soal nomor 5. Bu Ani menyimpan uang di bank sebesar 2.250.000 di sebuah bank. Bank tersebut memberikan suku bunga tunggal sebesar 12% setahun. Jadi ini bunganya adalah untuk 12% itu untuk 1 tahun. Maka kalau untuk 1 bulan itu 1 bulan ini bunga untuk 1 bulan, maka 12% kita bagi dengan 12. Maka 1 bulan bunganya adalah 1%. Sama seperti tadi, kita gunakan perbandingan senilai. Jadi ini kita buat di sini 2.430.000 kita bandingkan dengan mula-mula, itu mula-mulanya ada 2.250.000. Nah, ini persentase bunganya kita anggap dia misalnya adalah X. Ini X persen dibagi 100%. Jadi setiap mula-mula kita anggap dia 100%. Ini sama-sama kita sederhanakan. Nolnya kita sederhanakan, ini nolnya sederhanakan, maka tinggal 243 dikali 100% itu dibagi 2.225, ini sama saja X persen.
Nah, dihitung kita akan dapat nilai X-nya adalah 108%. 108% berarti bunganya adalah 8%. Jadi persentase bunganya itu adalah 8%. Kalau 8% karena satu bulannya itu 1%, maka lama menabung itu adalah 8 bulan. Karena satu bulannya adalah 1%. Jadi diingat ya, mula-mula itu kita anggap dia 100%, maka setelah MN-nya itu akan sama saja 100% kita tambah dengan persentase bunga. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk soal yang kelima, kita perhatikan soal ke-6. Andi di awal Maret 2019. Jadi ini awal Maret dari 2019. Nah, itu akan 1 tahun jika di akhir Februari. Akhir Februari. Ini 1 tahun. Akhir Februari apa? 2020. Lalu karena dia minta lagi di sini adalah akhir Februari 2021. Dan yang berikutnya adalah sampai akhir Februari 2022. Jadi akhir Februari 2022. Ini Februari ya. Nah, Ibu nulisnya F aja. Ini juga akhir Februari 2022. Jadi 1 tahun, 1 tahun. Jadi keseluruhan itu adalah 3 tahun. Maka jumlah tabungannya itu kita buat setelah 3 tahun, jadi MN-nya 3 tahun, berarti di sini 30 juta itu dikali 1 tambah 3 tahun. Ini persentasenya sudah dalam per tahun, dikali 6%. Nah, berarti sini sama saja 30 juta itu dikali 1 tambah 3 dikali 0,06. 6% itu berarti 6/100. Nah, ini jadi sama saja 30 juta kita kalikan dengan 1,18. Maka hasilnya menjadi di sini 35.400.000 rupiah. Nah, ini adalah contoh-contoh soal dari suku bunga tunggal. Mudah-mudahan kalian mengerti.